Buat kamu yang sering mengalami susah BAB, kemudian kamu tanya sama dokter. Hal yang paling sering disarankan adalah konsumsi serat lebih banyak. Tapi masalahnya setelah konsumsi serat banyak, kamu juga masih susah BAB. Kok bisa gitu? Itu karena susah BAB itu bukan hanya karena kurang serat. Lalu apalagi dong? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan jelaskan banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan BAB. Nah, kebanyakan orang itu kan mengalami yang namanya susah BAB. BAB apa? Buang air besar ya, atau beberapa orang bilang ya mengalami yang namanya konstipasi. Nah, itu jadi susah untuk BAB, BAB-nya nggak lancar, nggak tiap hari, baru bisa mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan beberapa pasien saya seminggu itu hanya bisa BAB 2 kali. Itu adalah frekuensinya yang selama ini terjadi. Penyebabnya kenapa? Nah, paling sering kalau kita tanya sama dokter, tanya sama mungkin kita minta pendapat ya, advice dari orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang kesehatan, paling sering ada dikatakan, oh kita kurang konsumsi serat. Nah, apakah benar yang namanya BAB itu hanya karena kurang serat? Karena faktanya banyak juga orang sudah konsumsi serat banyak tapi masih susah BAB. Nah, kalau kamu salah satunya boleh tulis di kolom komen. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan masalah-masalah atau penyebab-penyebab yang terjadi pada banyak orang yang susah BAB, terutama ketika sudah konsumsi serat dalam jumlah yang cukup atau bahkan banyak. Itu ya, jadi fakta-faktanya di sini, penyebabnya apa aja sih yang menyebabkan orang itu susah BAB. Nah, yang pertama ya, saya ingin menyampaikan fakta menarik soal serat dulu ya. Jadi buat Sobat Sehat, sabar dulu ya. Kenapa ini penting? Karena ini juga akan berhubungan dengan bagaimana kita memilih serat. Ya, jadi buat selama ini saya mengatakan serat itu tidak sesimpel kita makan sayur, kita makan buah, kita minum suplemen serat, tapi kita perlu pahami dulu serat itu apa sih. Nah, jadi ada beberapa fakta menarik, fun fact soal serat. Yang pertama adalah tubuh manusia itu tidak bisa mencerna serat sendiri. Jadi siapa yang mencerna serat dalam tubuh kita? Adalah bakteri di dalam usus kita, terutama adalah usus besar kita ya. Yang kedua, tidak semua serat itu sama. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir, oh yang namanya serat ya udah serat aja dok, gitu. Faktanya tidak demikian. Jadi ada yang namanya serat alami, ada yang namanya serat sintetis. Beberapa yang menyebutnya adalah functional fiber. But is it really functional? Apakah benar-benar itu berfungsi untuk kesehatan kita? Nah, itu masih dipertanyakan juga. Kemudian ada 2 jenis serat. Ya, jadi ini yang secara umum ada 2 jenis, 2 tipe serat. Yang pertama adalah serat larut atau yang kita sebut dengan soluble fiber. Yang kedua adalah serat tak larut atau yang kita sebut dengan insoluble fiber. Kenapa ini penting? Karena fungsinya berbeda. Nanti akan saya bahas. Fakta yang keempat adalah serat larut itu juga mengandung kalori. Ya, serat larut ya, yang soluble fiber tadi. Karena selama ini orang berpikir, oh kalau serat itu bebas kalori. Untuk orang-orang yang terutama very concerned with calories. Ya, kalorinya berapa? Memang lebih kecil daripada karbohidrat, yaitu 1,5 sampai 2,5 kalori per gram fibernya. Dan fakta menarik yang kelima adalah serat itu juga termasuk dalam sumber karbohidrat.
Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa oh serat itu bukan karbohidrat, no, serat itu juga karbohidrat. Jadi kalau kalian lihat di label kemasan-kemasan, makanan-makanan kemasan, kan di breakdown ya. Jadi ketika kita bilang total karbohidrat, kemudian adalah bawahnya ada sugar, bawahnya juga ada fiber. Artinya apa? Fiber pun, serat pun itu juga termasuk dalam karbohidrat. Oke? Nah, di sini kita akan bertanya, ya, ketika orang itu konsumsi serat, apakah itu membuat tubuh kita lebih sehat? Tentunya banyak orang akan setuju dengan, oh iya dong dok, yang namanya konsumsi serat itu kita akan membuat tubuh kita lebih sehat. Tapi ketika saya bertanya lebih dalam, apakah tubuh kita benar-benar butuh serat? Menurut kalian gimana? Karena, ya, serat ini sampai sekarang ini masih debatable, jadi masih dalam pro kontra ya mengenai serat itu apakah termasuk nutrisi yang esensial. Yang dimaksud esensial di sini adalah apa? Yang benar-benar dibutuhkan tubuh. Jadi tubuh kita tidak bisa hidup tanpa serat. Nah ini masih debatable. Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Terutama yang bilang iya itu apa? Ya, sebagian besar orang yang dipercaya sampai sekarang lebih dari 90% ya kalau kita itu cek mungkin di Google atau mungkin kita cek di literatur masih sangat banyak yang mengatakan bahwa serat ini adalah nutrisi yang esensial untuk tubuh kita. Kenapa? Backupnya atau dalam arti mereka punya berdirinya di suatu standpoint di mana tubuh kita itu akan memiliki banyak sekali benefit ya ketika kita itu konsumsi serat. Yang tidak mengatakan bahwa apa? Nah, ini biasanya proponen orang yang melakukan diet karnivor. Ya, udah pernah dengar yang namanya diet karnivor, udah pernah saya bahas juga di sini video ini. Nah, jadi orang-orang yang melakukan diet karnivor atau pendukung diet karnivor ini mengatakan bahwa serat itu bukan nutrisi yang esensial, itu hanya mitos. Nah, itu ya. Jadi saya tidak mau memilih salah satu, tapi di sini saya akan jelaskan kenapa sih kok serat itu bermanfaat dan kenapa atau kapan serat itu perlu kita hindari. Serat tentunya punya banyak manfaat kesehatan. Ya, saya pun sampai sekarang juga masih konsumsi serat. Ya, bahkan saya juga cukup banyak konsumsi serat. Saya adalah orang yang selalu menyarankan untuk kita konsumsi lebih banyak sayuran. Jadi, satu hari itu kebutuhan antara 7 sampai 9 cangkir sayuran. Nah, kenapa? Tentunya dalam arti sudah banyak sekali, kalian bisa cek sendiri. Serat itu punya banyak manfaat kesehatan untuk kolesterol, ya, terutama untuk orang-orang yang kolesterolnya berlebihan. Ini bisa menurunkan level kolesterol, bisa menstabilkan gula darah, bisa memberikan kesehatan untuk jantung, bisa membantu kita untuk menjaga metabolisme kita tetap seimbang, dan lain-lain ya. Nah, tapi pada kondisi kesehatan tertentu, serat ini bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan juga. Ya, jadi biasanya yang paling sering ketika orang itu yang dialami banyak orang adalah bloating. Ya, jadi bloating itu perutnya kembung, begah. Nah, itu salah satunya juga tanda ya bisa terjadi karena terlalu banyak serat. Nah, terlalu banyak konsumsi serat. Kemudian juga konstipasi yang kita bahas di sini. Konstipasi itu apa? Susah BAB, susah pup. Ya, jadi susah ke belakang. Nah, itu juga terjadi karena apa? Karena terlalu banyak konsumsi serat. Nah, di sini saya berikan beberapa kondisi kesehatan di mana saya juga menyarankan pasien saya untuk stop serat, stop konsumsi serat, tapi sementara ya, sementara bukan untuk seterusnya. Nah, di sini biasanya saya berikan beberapa contoh kondisi yang di mana saya sarankan pasien saya untuk stop konsumsi serat selama mungkin 1 bulan sampai 2 bulan. Contohnya beberapa kondisinya adalah divertikulitis, kemudian IBS atau IBD. Jadi IBS ini adalah sindromnya, jadi belum menjadi penyakit sampai menjadi penyakit IBD, jadi irritable bowel disease. Ini termasuk salah satu penyakit autoimun. Kemudian SIBO, small intestinal bacterial overgrowth. Ini di mana terjadi lokasi bakteri kita itu salah tempat. Ya, jadi yang harusnya bakteri itu lebih banyak di usus besar, kemudian pindah ke usus halus. Itu kondisinya namanya adalah SIBO. Kemudian juga hemoroid atau yang beberapa orang mengenal dengan istilah apa? Wasir, ambeien gitu. Itu juga salah satu yang saya sarankan untuk stop konsumsi serat sementara. Kemudian juga diare. Jadi kalau orang udah diare parah, tentunya sudah tahu dong, yang pertama kali disarankan adalah hindari dulu makanan-makanan yang berserat. Itu ya, jadi makan makanan yang rendah serat.
gitu. Atau biasanya untuk orang-orang yang sedang mengalami diare. Itu karena apa? Karena serat ke dalam kondisi-kondisi seperti ini justru membuat kesehatan kita makin nggak baik. Saya mau bawa suatu cerita singkat saja ya buat sobat sehat ya yang mungkin ingin belajar, ingin tahu, terutama tadi dengan suatu term diet yang namanya diet karnivor. Ada suatu suku ya, udah tahu belum? Ada suatu suku yang namanya itu suku Inuit. Nah, suku Inuit bahkan dikatakan Inuit diet nih karena suku ini menarik perhatian banyak orang ya, terutama yang di dunia kesehatan. Suku Inuit ini mereka konsumsinya hanya makan daging-dagingan. Bahkan cenderungnya ini lebih banyak daging-daging merah gitu dibandingkan ikan-ikanan. Mereka juga makan ikan-ikanan, cuma lebih banyak daging-daging merah. Ternyata setelah dilakukan penelitian pada suku Inuit ini, mereka ini punya suatu level kesehatan atau suatu kondisi kesehatan di mana orang-orang di sana itu tidak mengalami penyakit-penyakit yang seperti orang-orang penyakit modern selama ini, penyakit jantung, diabetes tipe 2, cancer, ya, kanker, kemudian osteoporosis. Jadi mereka ini ada yang mengalami tapi levelnya itu sangat-sangat rendah. Jadi populasi mereka yang terjangkit penyakit tidak menular, diabetes, penyakit jantung, stroke dan lain-lain itu sangat-sangat rendah. Kebanyakan yang mereka yang di sana meninggalnya itu karena apa? Karena kondisi alam. Karena kondisi alamnya di sana memang ekstrim. Jadi bukan karena penyakit-penyakit tidak menular yang dialami oleh sebagian besar atau mungkin bisa dikatakan sangat besar populasi yang sekarang terjadi. Nah, artinya apa? Di sini menarik suatu perhatian bahwa orang yang konsumsi hanya daging-dagingan, protein hewani tanpa makan serat, karena di sana memang ya mungkin karena tidak ada tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan sangat-sangat minim. Itu sebabnya diet mereka, pola makan mereka itu tidak makan serat, tidak makan sayur-sayuran. Mereka hanya makan daging-dagingan dan itu pun mereka juga punya tingkat kesehatan, kondisi kesehatan yang baik. Nah, again, sekali lagi di sini saya nggak bilang bahwa serat itu nggak baik. Atau dalam arti sayur-sayuran nggak baik, saya tidak bilang seperti itu ya, tapi ada suku yang hidupnya seperti ini dan mereka pun juga sehat. Sekarang saya ingin touch ke masalah susah BAB. Saya ingin benar-benar kita fokus ke masalah, lalu kenapa dok orang-orang ini mengalami susah BAB? Tentunya yang selain faktor karena kurang serat ya, karena masalah serat ya, ada 5 penyebab utama yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ini adalah penyebab orang susah BAB selain karena kurang serat. Yang pertama adalah karena kurangnya enzim, terutama adalah enzim pencernaan. Enzim kita itu dibentuk oleh banyak organ, salah satunya yang paling besar adalah oleh pankreas kita. Ya, oleh kelenjar eksokrin kita itu adalah produksi enzim. Di usus kita juga ada produksi enzim, tapi lebih banyak dari pankreas. Kemudian juga dari kita, waktu kita mengunyah itu, kenapa mengunyah itu penting? Karena waktu kita mengunyah pun air liur kita ini juga memproduksi yang namanya enzim juga. Nah, jadi itu pentingnya. Ketika kita itu kurang enzim, ini juga bisa menyebabkan susah BAB karena yang mencerna itu jadi kurang optimal. Yang kedua adalah karena kurangnya asam empedu. Asam empedu kita dibentuk oleh liver. Artinya apa? Kalau liver kalian nggak sehat atau kalian kurang konsumsi lemak, nah kenapa? Karena bahan bakunya untuk memproduksi yang namanya asam empedu itu juga dari lemak dan kolesterol. Ya, jadi kalau kita dietnya rendah lemak, kita takut makan kolesterol dari makanan, ini juga bisa menyebabkan kalian kurang asam empedu. Yang ketiga adalah kurangnya bakteri baik. Nah, masih ingat tadi saya sampaikan fun fact-nya di awal, yang namanya kita punya serat itu, ya kita serat itu, yang mengolah adalah bakteri, bukan tubuh kita sendiri. Artinya kalau kita tidak punya bakteri yang baik, kemudian kita masukin banyak serat, lalu siapa yang mengolah? Nah, jangan heran makin susah BAB karena kurang bakteri baik di dalam usus besar. Kemudian yang keempat adalah karena konsumsi obat-obatan. Ya, jadi beberapa obat-obatan ini juga bisa menyebabkan kita susah BAB. Contoh misalnya konsumsi antibiotik jangka panjang. Ini juga bisa menyebabkan
gangguan mikrobioma di usus. Itu sebabnya saya juga sarankan untuk konsumsi, biasanya ketika konsumsi antibiotik diimbangi dengan konsumsi probiotik. Kemudian yang kelima adalah stres. Bayangin kalau kita lagi dalam kondisi yang stres, mau BAB juga sulit. Karena apa? Karena terjadi yang namanya gangguan syaraf di dalam pencernaan kita. Terutama yang saya katakan adalah enteric nervous system. Ya. Nah, jadi selama ini kalau kita susah BAB, yang perlu kita lakukan apa? Adalah atasi akar masalahnya. Jadi bukan hanya gejalanya. Atasi akar masalahnya dari mana? Ya ini tadi, dari 5 hal ini tadi. Contoh, misalnya kalau kurang enzim, mungkin selama ini kalian kurang makan sayur-sayuran yang raw. Sayur-sayuran kalau yang sudah dimasak itu kan enzimnya berkurang. Jadi kalau caranya misalnya kita kurang enzim, caranya gimana? Yaitu kita makan lebih banyak raw food. Itu ya, makan makanan yang masih fresh. Itu, jangan makan makanan yang sudah diolah, apalagi diolah secara berlebihan. Kemudian juga bisa konsumsi beberapa suplemen, ya seperti digestive enzyme, itu juga bisa membantu. Kalau kurang asam pedu, ya tadi diperhatikan, livernya gimana. Kalau misalnya kita konsumsi obat-obatan, ya kita hindari obat-obatan itu atau minta dokter obat yang lain yang tidak mengganggu kita, BAB kita, dan lain-lain. Jadi intinya apa? Jangan atasi gejalanya, tapi atasi ya akar masalahnya. Itu yang paling penting. Nah, tapi kenapa dok? Ada orang yang makan serat, kemudian BAB-nya jadi lancar. Ya, kalau memang penyebab kita susah BAB itu bukan karena serat, kenapa kok ada orang yang konsumsi serat, ya makan serat, kemudian BAB-nya bisa lebih baik? Ya tentunya, ya karena penyebab awalnya memang karena mereka kurang makan serat. Itu penyebab yang paling simpel. Kalau kita selama ini makannya hanya satu di piring makan kita hanya makan sayurannya dari timun, dari selada, ya tentunya mereka, orang-orang seperti ini kurang serat. Nah, di mana serat ini memang membantu juga untuk kita melancarkan BAB. Jadi kalau kurang makan serat, boleh kalian tambahkan serat. Tapi kalau konsumsi seratnya sudah banyak, tapi masih susah BAB, nah itu tadi ya, ada 5 penyebab itu yang perlu kalian perhatikan. Yang mana nih kira-kira? Kemudian yang kedua, ya makan serat ini tentu punya banyak manfaat. Karena apa? Menambahkan massa pada kita punya kotoran, pada feses, terutama golongan serat yang tak larut. Serat tak larut ini apa? Bukan yang di dalam jus. Karena kalau kita buat jus, nah kan serat tak larutnya kan tidak ada dalam jus kita itu, karena kan disaring itu. Nah, sedangkan kalau kita membutuhkan menambah massa pada feses, yang kita butuhkan adalah serat tak larutnya. Kemudian makan serat bisa bikin BAB lancar karena apa? Ini juga merangsang gerak peristaltik di usus kita. Nah, ini yang bikin kita berasa kebelet. Nah, kita ingin BAB, itu juga bisa jadi salah satu manfaatnya ketika kita konsumsi serat. Kemudian juga bisa melembutkan feses kita supaya tidak keras fesesnya, itu supaya tidak keras pupnya. Itu adalah peran dari serat larut. Jadi serat larut dan serat tak larut dua-duanya dibutuhkan, itu ya. Kemudian tentunya apa? Memberikan makanan pada bakteri baik. Jadi serat itu sifatnya adalah prebiotik. Berbeda dengan probiotik ya. Probiotik adalah bakteri hidupnya, prebiotik ini makanannya. Itu ya. Nah, jadi tentunya ini adalah manfaat-manfaat serat. Tapi ingat tadi ya, ketika orang itu punya kondisi-kondisi kesehatan tertentu, nah ini yang membuat mereka itu sulit untuk mencerna seratnya. Jadi bukan karena seratnya yang nggak baik, tapi karena kondisi kesehatan mereka yang masih belum mampu untuk mencerna serat dengan baik. Itu adalah poinnya. Ya, nah lalu gimana dok dengan produk-produk tinggi serat yang selama ini banyak ada di pasaran, di marketplace dan lain-lain? Apakah semua produk tinggi serat itu sehat? Well, selama ini kalau kalian mungkin menemukan beberapa sereal-sereal ya, sereal gandum, sereal apapun ya, mereka banyak sekali mengklaim ini high fiber. Kemudian juga snack bar, apapun ya, saya nggak sebut brand di sini, banyak sekali snack bar juga, cemilan-cemilan yang mereka juga menuliskan high fiber. Dan orang di otaknya apa? Oh, ini cemilan sehat karena high fiber. Kemudian roti gandum, wah dengan berbagai macam jenisnya, berbagai macam isiannya, semua orang juga berpikir, oh roti gandum ini sehat karena tinggi serat. Kemudian minuman-minuman multigrain, minuman sereal, minuman yang dikatakan dari ubi, dari jagung, minuman dari oat, minuman dari apapun, itu juga diklaim high fiber. Kemudian juga suplemen fiber sendiri yang biasanya isinya juga psyllium husk dan lain-lain. Ya, mereka juga menuliskan ini
sehat karena tinggi serat dengan menyampaikan berbagai macam alasannya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bahwa produk-produk yang tinggi serat itu belum tentu sehat. Ya, saya sampaikan ya, belum tentu sehat. Bisa sehat, bisa kurang sehat. Tergantung apa? Tergantung dari isinya. Jadi apa aja yang perlu dicek oleh Sobat Sehat ketika mengkonsumsi ya tadi ini produk-produk yang diklaim tinggi serat ini. Yang pertama adalah sumber seratnya. Ya, ini penting sekali ya, karena tadi saya sampaikan di awal, tidak semua serat itu sama. Ada serat yang alami, ada serat yang sintetis. Artinya apa? Yang tubuh kita perlukan itu adalah serat yang alami. Itu yang paling penting. Meskipun serat sintetis ini beberapa juga bisa memberikan manfaat ketika orang benar-benar kekurangan fiber. Jadi ketika saya menyarankan untuk konsumsi sayuran ya 7-9 cangkir, itu tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan seratnya. Lalu tujuannya apa dok? Untuk mendapatkan mikronutrisinya, vitaminnya, mineralnya, fitonutrisinya. Itulah kenapa alasan saya menyampaikan lebih banyak makan sayur. Tapi tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan seratnya saja. Itu ya yang perlu di highlight ya sama Sobat Sehat ya. Yang kedua yang perlu dicek apalagi adalah jumlah karbohidrat totalnya. Beberapa produk-produk ini ya kalau Sobat Sehat cek kandungan karbohidratnya relatif tinggi. Ya, saya nggak bilang semuanya, tapi yang selama ini saya cek seperti itu. Terutama juga kandungan gulanya, ini perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau kandungan gulanya tinggi, seratnya dia meskipun dia menuliskan high fiber, itu perlu untuk dihindari. Kemudian bahan tambahan sintetis, ya, pemanis, perisa, penstabil, dan lain-lain. Ya, kalau banyak nya ini, itu juga suatu tanda kita perlu menghindari produk-produk seperti itu. Kemudian jumlah seratnya sendiri, biasanya cuma bilang high fiber, tapi yang dikatakan high itu seberapa, tinggi itu seberapa. Karena kebanyakan kalau orang hanya klaim-klaim seperti itu, kemudian seratnya juga belum tentu semuanya tinggi. Nah, ya. Dan yang terakhir tentunya adalah klaimnya sendiri. Biasanya produk-produk yang overklaim, ya, yang mengatakan, oh bisa menyembuhkan ini, bisa mengatasi masalah ini, bisa ini. Ya terlalu overklaim, itu biasanya produk-produk yang perlu kita waspadai juga. Ya, nah jadi tipsnya gimana nih dok? Biar BAB-nya lancar tipsnya. Oke, saya akan berikan 5 tips di sini buat Sobat Sehat yang sudah setia menonton mulai dari awal sampai akhir, ingin belajar, ingin lebih baik lagi hidupnya, terutama masalah pencernaan. Yang pertama adalah kurangi frekuensi makan. Kenapa? Karena pencernaan kita ini butuh waktu bukan hanya 24 jam untuk mencerna makanan dengan sempurna. Bahkan butuh waktu itu sampai 36 jam untuk makanan kita ini bisa tercerna dengan sempurna. Lah kalau kita makan terus, gimana pencernaan kita ini bisa mencerna makanan yang kita konsumsi? Makanya apa? Kurangi frekuensi makannya. Ya kalau yang udah terlalu kalau udah yang terlalu mengalami masalah terlalu berkepanjangan, saya biasanya akan menyarankan juga untuk berpuasa untuk mengurangi frekuensi makan ini. Kemudian yang kedua adalah makan dengan perlahan. Ya, dengan kondisi yang tenang, jangan makan buru-buru. Kenapa? Kalau kalian makan buru-buru, mengunyahnya tidak bisa maksimal, akhirnya memberatkan kerja organ pencernaan berikutnya. Nah, yang kedua, ketika kita makan dengan kondisi yang tenang, yang aktif ini adalah sistem syaraf parasimpatis. Ya, makanya kenapa pencernaan kita itu bisa dikatakan rest and digest, itu sifatnya. Ya, dia bisa bekerja maksimal ketika dalam kondisi yang tenang, bukan makan keburu-buru. Yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi. Ya, ingat ya, nutrisi itu berbeda dengan kalori. Nutrisi itu ada makro, ada mikro, dua-duanya perlu untuk dipenuhi. Itu. Jadi jangan cuma fokus sama protein, fokus sama kebutuhan-kebutuhan, asupan kalorinya terpenuhi, tapi juga nutrisi mikro. Itu juga penting sekali. Keempat adalah perbaiki kondisi asam lambung. Nah, nih, ya buat yang punya masalah MA, punya masalah GERD. Kenapa? Asam lambung ini juga sangat penting untuk menyerap nutrisi, untuk memecah protein. Banyak orang punya masalah-masalah BAB karena terjadi indigestif atau pencernaan yang tidak sempurna. Itu yang bikin kita bloating, bikin kita bergas perutnya dan lain-lain. Dan yang kelima, yang terakhir adalah hindari junk food. Atau yang saya juga sebut selama ini adalah UPF,
ultra processed food. Karena apa? Makanan-makanan ini bisa mengganggu keseimbangan mikrobioma, keseimbangan bakteri di usus kita yang tentunya nanti juga akan menyebabkan kita susah BAB ya. Semoga tips ini bisa dipraktekkan oleh sobat sehat di rumah ya. Semoga bisa juga BAB-nya lebih lancar ya, BAB setiap hari tentunya ya. Dan kita nggak hanya selama ini berpikir, wah kalau BAB pasti kurang serat, saya konsumsi serat lebih banyak tapi masih susah BAB, kemudian bingung ya. Semoga bisa diterima, semoga ini juga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. See you. Ada 5 penyebab utama yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ini adalah penyebab orang susah BAB selain karena kurang serat. Yang pertama adalah karena kurangnya enzim, terutama adalah enzim pencernaan. Yang kedua adalah karena kurangnya asam empedu. Yang ketiga adalah kurangnya bakteri baik. Nah, kemudian yang keempat adalah karena konsumsi obat-obatan. Ya, jadi beberapa obat-obatan ini juga bisa menyebabkan kita susah BAB. Kemudian yang kelima adalah stres. Bayangin kalau kita lagi dalam kondisi yang stres, mau BAB juga sulit. Karena apa? Karena terjadi yang namanya gangguan syaraf di dalam pencernaan kita.